Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, masih kembali di Dokter Ketua TVRI Bengkulu. Untuk hari ini tentunya bersama Kita Sehat dan masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Dr. Wenti dan juga Dr. Putri Santri, tentunya dengan tema kita mengenai batu saluran kemih. Sudah dijelaskan beberapa sedikit, kita akan mendengarkan lagi tentunya untuk penjelasan slides dari Dr. Putri Santri. Silakan, dokter. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini tuh cerita kenapa bisa muncul gejala nanti ya. Pusing liatnya ya? Ah? Pusing ya, liatnya ya, makanya nih. Kalau lihat dari kotak-kotak ini pusing ya. Mending kita lihat gambar sedikit aja, nah yang ini aja ya. Oke, jadi bayangkan tadi ada batu kecil-kecil di ginjal. Kemudian kan ginjal ini kan dia berfungsi untuk menyaring darah tadi ya. Ginjal itu akan selalu menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada sumbatan, dia kerja keras. Gimana caranya darah tetap tersaring, jadi yang jelek-jelek, yang nggak berguna untuk tubuh kita itu dibuang. Gimana caranya dia harus tetap bekerja keras. Kalau ada batu berarti kan akan semakin kencang ya, kuat ya, tekanan atau kekuatan dia untuk menyaring darah itu akan lebih kuat lagi. Jadi semakin kuat, jadi nanti batunya bisa saja lewat, tapi tetap terjebak lagi nanti di ureter namanya. Ureter itu yang tadi ya, saluran atau pipa ya, yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Bisa terjebak lagi, jadi batunya itu berjalan akhirnya, karena tetap didorong kan sama si ginjal tadi. Terjebak di sini, karena ini sempit, bisa saja lama kelamaan muncul peradangan di situ. Muncullah gejala atau manifestasi di pasiennya, dok saya rasanya sakit deh di pinggang, sakit di pinggang bawah dok, dan itu hilang timbul, kadang muncul kadang enggak gitu. Jadi salah batu satu itu bisa dihancurkan nggak sih dokter? Batunya. Ya. Nah, nanti itu kita akan bahas di tata laksana. Sebenarnya ada jenis dan juga ukuran. Seberapa besar batu yang masih bisa dihancurkan atau masih bisa ditolong untuk pakai gelombang gitu dihancurkan, atau juga batu yang memang harus dioperasi dan dibuang. Nanti tergantung juga dengan dokter spesialisnya, karena ini adalah kompetensinya dokter spesialis nanti. Ya. Jadi kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama, biasanya pasien nanti akan datang dengan keluhan sakit perut. Gitu. Sakit perut, kadang dari dia ngomongnya perut karena nggak tahu yang mana kan organnya yang mana. Tapi kadang tembus dok sampai ke belakang. Kadang menjalar sampai ke bawah gitu. Di mana? Ditunjuk di kanan. Nah, nanti makanya di hasil pemeriksaan kita tekan, oh ada nyeri. Kita ketok di belakang, oh ada nyeri. Nah, itu jadi tanda bahwa pasien itu ada batu saluran kencing. Jadi ada lagi gejalanya adalah hematuri, yaitu urinnya ada bercak darah. Ada darah. Ya, kenapa? Karena itu tadi ya, dia ini menyumbat. Jadi ada obstruksi di situ, ada sumbatan di situ. Airnya kan susah ya untuk keluar, tapi dia harus tetap keluar. Karena kan kita harus tetap mengeluarkan zat-zat racun tadi ya. Kita harus tetap mengeluarkan urin. Jadi tubuh kita itu berusaha keras untuk tetap mengalirkan urin sampai ke sini. Jadi saking kerasnya mungkin terjadi gesekan di sini, maka akan keluarlah urin tersebut bercampur dengan darah. Begitu ya. Nah, ini adalah gambaran batunya di dalam kandung kemih. Di kandung kemih sudah ada batu gitu. Karena tadi ya batunya itu berjalan karena didorong untuk mengeluarkan urin, dan batunya juga ikut terdorong. Tapi kan saluran uretra itu kan kecil. Saluran kita mengeluarkan air kemih itu adalah kecil diameternya. Jadi kalau batunya ukurannya sudah lumayan besar, tidak lagi bisa keluar lewat saluran itu, maka ketika pipis rasanya nyeri gitu, karena ada di situ batu begitu. Tapi ketika batunya masih ukuran kayak kecil-kecil atau masih berpasir seperti itu, nanti kita kadang ada pasien datang dengan keluhan
saya kok kayak ketika pipis atau buang air kecil itu kelihatannya kayak ada butiran-butiran pasir, Dok. Nah, itu juga jadi clue atau jadi salah satu gejala pasien dengan batu saluran kencing. Tanda ya. Benar sekali. Ada lagi tanda dan gejalanya adalah demam. Kenapa? Karena tadi ya ada saluran yang terhambat ya, tersumbat, radang di situ, akhirnya tubuh kita kirim sinyal, oh ini ada peradangan nih, dan manifestasinya adalah meningkatkan suhu tubuh. Akhirnya nanti ada demam. Jadi gejala-gejalanya ada apa? Ada nyeri akut ya, nyeri perut tadi atau nyeri pinggang, kemudian ada demam karena ada peradangan, kemudian ada juga gejala yaitu mual. Ya, jadi mual juga nih keluhan batu saluran kemih ini. Jadi inti dari tabel yang sedikit banyak ini adalah menjelaskan bahwa ada faktor risiko. Yang pertama ada herediter, yaitu genetik ya. Misalnya ada orang tua kita yang juga punya batu saluran kemih, itu bisa saja anaknya juga punya, walaupun tidak pasti ya, sesuai juga nanti dengan kebiasaan konsumsi airnya, apakah bagus atau enggak, kurang atau enggak gitu. Terus ada jenis kelamin. Kalau jenis kelamin ini biasanya laki-laki lebih sering daripada perempuan karena pola hidup ya atau gaya hidup. Biasanya kan laki-laki dengan pekerjaan yang banyak duduk, kemudian misalnya supir ya, saya supir. Nah, itu bisa saja meningkatkan risiko batu saluran kemih karena dia banyak duduk, sering tahan air kencing, sering tahan ini untuk buang air kecilnya ditahan-tahan, kurang air minum. Nah, itu mempengaruhi terjadinya presipitasi garam dalam urin. Nah, ini juga ya, makan makanan yang tinggi garam, makan makanan yang suka yang asin-asin, itu juga bisa meningkatkan pengkristalan kalsium di dalam tubuh kita. Akhirnya nanti bisa terbentuk batu saluran kemih. Berarti jangan ini ya, jangan suka nahan-nahan kencing. Iya, betul sekali. Jangan ditahan, keluarkan saja. Oke. Iya, ini tadi yang dijelaskan ya. Jadi nanti pasiennya akan nyeri di perutnya atau di pinggangnya, kemudian ada darah, ada merah di urinnya, di pipisnya, dan suhunya meningkat, ada demam. Ini untuk gejala-gejala batu saluran kencing. Jadi jangan disepelekan tanda-tanda ini kalau ada pemirsa di rumah yang juga merasa kok saya minumnya kurang. Kalau pesan makan biasanya minumnya bukan minum air putih, ya kan? Atau kalau sehari kurang dari 2 liter minumnya. Nah, terus ada gejala-gejala seperti ini, boleh langsung datang ke dokter, datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksakan lebih lanjut. Jangan pula terlalu takut, jadi nggak mau periksa, takutnya nanti kalau ada orang-orang yang takut periksa karena takut ketahuan. Betul, takut ketahuan, ternyata banyak sekali ya kan hasilnya. Takut ketahuan, justru kalau ketahuannya lebih awal, nanti tata laksananya bisa lebih sederhana dibandingkan kalau sudah komplikasi. Kalau sampai ke gagal ginjal tadi, sudah nggak pakai obat apa-apa lagi, udah harus cuci darah, ginjalnya sudah harus digantikan fungsinya dengan mesin. Berarti ginjalnya udah rusak banget ya. Iya. Oke, baik dokter, kita akan jeda iklan lagi tentunya. Untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.